Fatmawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Saya berasal dari SD Negeri 1 Karimunjawa. Kali ini saya ditemani oleh Guru Septia Setio Rahayu. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 1 Karimunjawa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi gitu. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas 4 atau mungkin saya akan melakukan supervisi di hari nanti. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses yang akan Ibu Septi laksanakan. Dan kenapa hari ini saya laksanakan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri Ibu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Septi capai nanti? Sesuai dengan modul yang sudah saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran, Bu. Yang pertama, melalui model video pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui letak Pulau Karimunjawa beserta potensinya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis asal-usul Pulau Karimunjawa beserta potensinya dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu membuat peta konsep asal-usul Pulau Karimunjawa beserta potensinya dengan benar. Oh, iya Bu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Septi capai nantinya? Untuk area pengembangannya, saya ambil dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk yang aspek sikap, ada sikap spiritual itu melalui penilaian diri, dan sikap sosial itu nanti dari guru yang menilai. Nah, untuk yang pengetahuan ada menjodohkan dan menguraikan. Untuk yang aspek keterampilan, nanti saya sesuaikan dengan gaya belajar murid saya. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik juga. Baik, berarti area pengembangan yang ingin dicapai Ibu nanti ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya Bu? Iya. Terus yang ketiga, lalu bagaimana rancangan pembelajaran Bu Septi? Seperti metode, model, dan langkah-langkah pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan ini di kelas 4, modelnya itu Project Based Learning atau PJBL. Untuk metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, permainan, penugasan, proyek, dan kunjung karya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran yang ada di kegiatan pendahuluan yaitu ada mengucapkan salam, seperti biasa ya, ada mengucapkan salam, menanya kabar, mengecek kehadiran, mengajak tepuk-tepuk tangan untuk anak biar semangat, dan menyanyikan lagu nasional. Nah, ada juga nanti pertanyaan apersepsi dari materi sebelumnya, dari materi yang saya ajarkan sebelumnya. Nah, dan tidak lupa juga saya memberikan motivasi kepada murid agar lebih semangat belajar. Adapun kegiatan intinya ada 5 langkah PJBL, yaitu menentukan pertanyaan dasar, mendesain perencanaan produk, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, dan penilaian hasil. Untuk kegiatan penutupnya berisi mengajak murid untuk merefleksi pembelajaran. Nah, murid mengerjakan evaluasi, menyanyikan lagu daerah, dan berdoa bersama. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu. Jadi nanti rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan model pembelajaran PJBL yang diintegrasikan dengan
sosial emosional dengan metode diskusi kelompok, permainan, tanya jawab, penugasan dan juga kunjung karya. Terus bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan antara lain ada video pembelajaran, ada PPT interaktif, benda konkret seperti foto peta Karimun Jawa. Nah, ada laptop, proyektor, sound, HP, buku bacaan, LKPD, dan reward. Ada juga buku gambar dan krayon yang disediakan oleh murid. Terus kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran, insya Allah saya akan laksanakan hari Kamis jam pelajaran pertama Bu ya, yang ada mapel IPAS-nya di kelas 4. Baik, berarti nanti hari Kamis jam 7 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi Ibu. Terus saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi saat proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita nanti akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum mengakhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di hari ini Bu Sadi? Saya memiliki gambaran apa saja yang akan saya persiapkan sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, seperti media pembelajarannya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya, sudah bisa berbincang-bincang dengan saya. Sampai jumpa saat supervisi kelas di hari Kamis nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semuanya, apa kabar? Adakah anak-anak yang tidak masuk pada pagi hari ini? Temanku, adakah temanku yang tidak masuk? Oh, Orlin, ya. Orlin tadi sudah izin ke Bu Septi, sudah memakai surat izin ya. Sekarang, apakah kalian masih semangat? Coba kita tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba kita nyanyi menggapai bintang, tahu? Tahu lagunya? Tangan ke atas, tahu? Nah, coba yuk Mas Lana sebagai ketua kelas dipimpin maju ke depan. Ayo, dipimpin maju ke depan, yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang.
susu? Nah, apakah kalian bisa bernyanyi bersama? Nah, coba kita bernyanyi bersama yuk. 1, 2, 3. Bukan lautan, banyak kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai yang setopan kau temui. Ikan dan udang mendampingi dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tempatnya kayu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tempat kayu dan batu jadi tanaman. Kalian tahu tidak arti lagu ini? Arti lagu ini itu adalah bukan lautan hanya kolam susu. Indonesia itu kaya raya. Nah, lautan di lagu ini dibayangkan sebagai kolam susu karena lautan kita kaya, ada banyak kekayaan alam mulai dari hewan-hewan lautnya, tanaman-tanaman lautnya, dan semua itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini sesuai dengan keadaan kita di Pulau Karimun Jawa, karena Pulau Karimun Jawa dikelilingi oleh lautan. Nah, di Karimun Jawa itu termasuk daerah maritim karena dikelilingi oleh lautan, ya, daerah maritim ya. Di sini ada kata kail dan jalan cukup menghidupimu. Nah, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu. Nah, sama seperti di Karimun Jawa karena didominasi oleh lautan, dikelilingi lautan, maka mata pencaharian pekerjaan orang-orang di Karimun Jawa adalah sebagai nelayan. Ada yang wisata, biro wisata laut juga, ada yang pedagang juga. Tapi kan karena didominasi oleh lautan, kebanyakan kerjanya di laut ya. Ada nelayan sama pelaku wisata ya. Nah, coba kalian sudah hafal lagu ini ya? Apa belum? Yang belum hafal coba dihafalkan karena ini lagu sesuai dengan keadaan kita di Karimun Jawa. Nah, ngomong-ngomong Pulau Karimun Jawa, apakah kalian tahu asal usul Pulau Karimun Jawa? Ayo, apa ada yang tahu asal usul Karimun Jawa? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Coba Floren, gimana asal usul Pulau Karimun Jawa? Apa? Asal usulnya? Nah, yaudah. Hari ini Bu Septi akan mengajak kalian belajar mengenai Pulau Karimun Jawa, mengenali Pulau Karimun Jawa, agar kalian mengetahui asal usul Pulau Karimun Jawa, dapat mengkonsepkan potensi-potensi wisata yang ada di Karimun Jawa, potensi-potensi pulau yang ada di Pulau Karimun Jawa, entah potensi wisata, entah potensi ekonominya. Nah, dan kita akan belajar mengkonsepkan asal-usul Pulau Karimun Jawa, dari mana dulu asalnya pertama sampai diberi nama Karimun Jawa. Nah, kita akan belajar melalui video yang akan Bu Septi tayangkan. Nah, kita akan melihat video kenali Karimun Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Bu Septi. Kali ini Bu Septi akan mengajak kalian mempelajari tentang daerah. Jadi karena Bu Septi mengajak kalian adalah Bu Septi ingin mengajak kalian lebih kenal Karimun Jawa.
Jawa merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Karimun Jawa juga merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang letaknya terpisah dari Pulau Jawa. Di Karimun Jawa terdiri dari 27 pulau. Ada 5 pulau berpenghuni dan 22 sisanya tidak berpenghuni. 5 pulau yang berpenghuni antara lain Pulau Karimun Jawa, Pulau Genting, Pulau Kamuja, Pulau Parang, dan Pulau Nyamuk. Berdasarkan sejarah, Pulau Karimun Jawa dikenal oleh Sunan Nyampulna, di mana Sunan Nyampulna memiliki nama asli Amir Hasan. Berawal saat Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan ke sebuah pulau yang terlihat kermur-kermur atau samar-samar dari puncak Gunung Muria. Akhirnya pulau tersebut diberi nama Karimun Jawa. Penampakan alam merupakan seluruh fisik alam yang tampak beserta sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah tertentu. Penampakan alam yang dimiliki Pulau Karimun Jawa antara lain laut, pantai, dataran tinggi, sampai pegunungan yang masih terjaga tentunya memberi kesan alami. Pulau Karimun Jawa disebut sebagai daerah maritim karena dikelilingi oleh lautan dan pantainya yang indah. Maka mata pencaharian kebanyakan penduduk Karimun Jawa adalah nelayan dan pelaku wisata. Tetapi ada pula pedagang dan pengrajin souvenir. Pulau Karimun Jawa dinyatakan sebagai kawasan konservasi dengan banyaknya potensi alam yang alami, kekayaan baharu berupa berbagai spesies terumbu karang, banyaknya jenis ikan dan biota laut menjadikan Pulau Karimun Jawa sebagai tujuan para wisatawan yang berkunjung. Dahulu, distribusi listrik di Pulau Karimun Jawa belum 24 jam. Sekarang, distribusi listrik di Pulau Karimun Jawa sudah 24 jam karena sudah ditopang oleh pembangkit listrik tenaga besar atau PLTB Lampung Becak yang beroperasi sejak Mei 2016. Dari video tersebut kalian mengetahui asal usul Pulau Karimun Jawa ya. Jadi tadi bagaimana asal usul Pulau Karimun Jawa? Ada yang bisa menceritakan? Siapa yang menemukan pertama kali? Siapa yang menemukan? Ayo fokus, ayo. Dari video yang telah kamu lihat, kamu jadi tahu kan asal usul Pulau Karimun Jawa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Coba, ayo. Tadi yang menemukan siapa yang pertama? Syekh Amir Hasan, anaknya Sunan Muria, ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Karimun Jawa. Nah, ditemukan Syekh Amir Hasan ya. Kenapa dinamakan Karimun Jawa? Kenapa, ada yang tahu? Angkat tangan, kenapa dinamakan Pulau Karimun Jawa? Tadi karena dilihat dari puncak Gunung Muria itu remut-remut atau samar-samar, makanya dinamai Pulau Karimun Jawa. Remut Jawa. Nah, samar-samare Pulau Jawa. Nah, masih
diceritani ibuku, Bu. Pernah? Siapa yang pernah mengetahui? Siapa yang pernah mendengar cerita asal-usul Karimun Jawa? Angkat tangan. Dan yang Floren. Nah, hari ini kalian mendengar dari video yang telah bisa ditayangkan ya, asal-usul Pulau Karimun Jawa. Nah, selanjutnya Bu Septi ingin tanya, apakah di Pulau Karimun Jawa terdapat adat istiadat? Wajib. Ya, di Karimun Jawa ada 6 suku ya, punya adat istiadat sendiri-sendiri. Tapi untuk adat istiadat di Karimun Jawa, biasanya kalian kemarin yang nari bareng-bareng itu acara apa? Yang nari bareng-bareng, ada bawa tumpeng juga. Acara apa yang bareng-bareng semua RT, semua masyarakat Karimun Jawa? Berian, ada lombeng juga. Banyak acara adat, ritual adat yang ada di Karimun Jawa. Itu harus kita lestarikan agar tidak punah. Malah lebih bagus dikenalkan sampai ke luar negeri. Bulene berkali. Nah, kamu bisa belajar bahasa Inggris biar bisa ngobrol dengan bule. Karena di Karimun Jawa kan pulau tempat wisata, banyak orang-orang asing yang berwisata di sini. Selanjutnya, coba sebutkan satu kosakata. Angkat tangan ya, angkat tangan. Yang tidak aktif minta tolong aktif ya, yang masih pasif tolong aktif. Berani menjawab angkat tangan tidak apa-apa. Nanti kalau berani bisa mendapat tambahan nilai karena sikap kamu di kelas itu dinilai sama Bapak Ibu guru. Coba sebutkan satu kosakata tentang Pulau Karimun Jawa. Angkat tangan, Floren. Angkat tangan coba. Apa Floren? Indah kata Floren. Apakah benar Karimun Jawa indah? Nah, betul. Terus ada lagi angkat tangan. Salsa. Sejuk. Apakah Karimun Jawa sejuk? Karena Karimun Jawa daerah pantai, pesisir, jadi panas, bukan sejuk. Tapi lebih gantian dulu, ayo Tata apa? Bagus, boleh. Ada lagi lingkungan Karimun Jawa yang kamu lihat? Seperti apa coba, Jihan? Bersih, pinter. Karena di Pulau Karimun Jawa untuk kegiatan wisata itu dilarang. Semuanya masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan, apalagi di laut. Nah, wisata di sini tempatnya itu selalu dibersihkan agar tidak terlihat kotor. Ada lagi Wildan apa? Bersih sudah tadi ya, bersih, bagus, jernih. Berarti apa tadi? Indah, bersih, bagus, jernih. Boleh. Ya, pakainya bersih. Selanjutnya, Bu Sati akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Kita akan menuliskan kosakata. Nama kelompoknya ditulis ya. Ditulis ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Aku cuma
dikerjakan kosakata apa aja? Nomor 1 coba. Nama anggota kelompoknya ditulis di 1 dulu. Sudah? Api, Rebis, Aswa, Lana. Untuk namanya ini ditulis 3. Ini nama kelompoknya ditulis 1. Ini pakai tongkat nama anggota namamu satu-satu ditulis Safa, Arya, April sama Salsa. Ini ditulis 6, 5. Kamu buka. Ini 5 ya. Sudah ditulis. Belakangnya ditulis tadi apa aja. Tak kasih tahu ini tak engkau kan videonya dipotong kata-katanya wis bar kok kesuwen saat nang ini begini tak cukup ya. Sudah ya? Coba tak ulangi ceritanya. Sudah? Dikumpulkan. Dibaca dulu per kelompok, Bu. Coba kelompoknya Floren. Nah, kosakatanya. Coba dibaca kosakatanya ya. Indah, bagus dan bersih, kata Floren, betul? Betul. Apakah sama dengan kelompoknya Mbak Jihan? Coba dibaca. Indah, bersih, bagus. Betul. Tepuk pintar. Jempol kanan, jempol kiri. Pintar. Nah, kita semua pintar. Selanjutnya, Bu Septi punya tugas untuk kalian semua. Nah, tugas ini berbeda-beda setiap kelompoknya karena Bu Septi sesuaikan. Disimpan dulu tugas kelompoknya. Nah, selanjutnya Bu Septi punya tugas buat kalian semua, tapi setiap kelompoknya berbeda. Nah, karena Bu Septi sesuaikan dengan gaya belajar kalian agar kalian mudah memahami materi pembelajaran. Nah, coba yang ditunjuk untuk menggambar kemarin kelompok siapa? Septi ulangi ya. Nah, ada yang kelompok tugas selanjutnya kita akan ini kali gitu. Nah, selanjutnya Bu Septi akan memberi kalian tugas, tapi tugas ini berbeda-beda setiap kelompoknya. Bu Septi sesuaikan dengan gaya belajar kalian agar kalian mudah memahami materi pembelajaran. Nah, nanti ada yang kelompok visual itu menggambar, auditory itu bernyanyi, terus ada yang kinestik. Nah, kinestik
Terus Arin, Naila, kelompoknya Ami, Lana, Aswad, dan Ledis. Yang bernyanyi siapa? Intan sama Jiren. Intan, kelompoknya Intan, dan kelompoknya Jiren. Kelompok 5 dan 6 ya. Yang menggambar kelompok 1 dan 3, bernyanyi kelompok 5 dan 6. Terus yang memoto kinestik kelompok 2 dan 4 ya. Nah, sekarang yang menggambar gambarilah keindahan Pulau Karimun Jawa. Terus untuk yang bernyanyi buatlah lagu tentang keindahan alam, cinta tanah air. Boleh kalian mengambil dari lagu nasional yang menceritakan tentang cinta tanah air. Nah, untuk yang memotret, ambillah foto tentang keindahan Pulau Karimun Jawa yang ada di sekitar sekolahmu ya. Sekarang ya gambarnya yang menggambar sudah jadi? Coba ini menggambar sebentar. Nah, Mbak Arin menggambar tentang kebersihan lingkungan sekolah. Sudah sesuai tema, bukan kecil. Sudah selesai? Sudah. Nah, kelompoknya Mbak Floren, coba diangkat. Ayo diangkat. Diangkat ke atas, ditunjukkan ke teman-temannya. Coba, apakah bagus? Nah, apakah bagus? Bagus, sesuai dengan keindahan Pulau Karimun Jawa. Ada sunsetnya, ada orang berenang juga. Nah, ini punya Mbak Arin menggambar lingkungan sekolah. Tapi termasuk ya tidak apa-apa. Berarti ini lingkungan sekolahmu indah dan bersih ceritanya ya. Nah, ini lagi punya Floren sesuai dengan materi kita ya. Pulau Karimun Jawa ada gunung, ada airnya, ada pohon-pohonnya. Ini seperti di Pantai Bobi ya sepertinya. Nah, coba punya Mbak Rania. Nah, Mbak Rania juga menjaga lingkungan ini sama seperti Mbak Arin. Kita itu wajib ya menjaga lingkungan. Wajib ya, harus cinta lingkungan, dijaga pulau kita. Nah, selanjutnya untuk yang menggambar. Nah, ini Mbak Afi menggambar penyu. Nah, bagus apa tidak? Menggambar penyu. Ini juga bagus. Ada perahu, ada pantai pohon kelapa, ada perahu, ada pantai pohon kelapa sesuai dengan Karimun Jawa ya. Nah, sekarang mana hasil? Foto yang
Mas Wildan, Mas Lutfi, Mas Abil sama Mas Rohman yang sudah memotret lingkungan sekitar sekolah kita yang sesuai dengan Pulau Karimun Jawa, penampakan alam Pulau Karimun Jawa. Nah, ini di sini Mas Wildan sama Mas Rohman, Mas Abil, Mas Lutfi memoto gambar pelabuhan. Pelabuhan ada Pak, karena di sini Mas Lutfi, Mas Wildan, Mas Rohman dan Mas Abil memoto keadaan pelabuhan di Karimun Jawa. Karena hari ini kan mumpung ada trip berangkat, ada wisata. Tadi keadaan pelabuhannya di foto dari kelompok Mas Abil ya. Ini hasilnya bagus apa tidak? Ini seperti ini bagus apa tidak? Bagus coba. Bagus. Nah, bagus. Nah, ini. Nah, hasilnya ada perahu-perahu. Bagus. Sesuai sekali. Nah, untuk minta tolong ambil ini bagus ya. Untuk hasil foto dari kelompoknya Mbak April, Mas Arya, Mbak Safa sama Mbak Salsa, apakah bagus? Coba lihat. Bagus? Bagus? Untuk kelompoknya Mbak April, Mas Arya, Mbak Safa, Mbak Salsa, apakah fotonya ini bagus? Bagus deh. Bagus. Nah, ini foto lokasinya di depan sekolahan kita. Depan sekolahan kita ada apa? Alun. Nah, alun-alunnya bersih karena habis dibersihkan ya. Untuk yang menyanyi coba lagu apa yang sudah dipersiapkan?
Nah, suka videonya? Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Satu, apa tadi? Sudah tahu apa tentang apa? Nah, asal usul Pulau Karimun Jawa. Terus juga tadi apa? Ada yang pedagang, ada wisata. Nah, itu potensi apa? Potensi Pulau Karimun Jawa. Yang ketiga, kita belajar tentang apa tadi yang ketiga? Nah, kamu tahu apa tadi? Tadi loh. Yang ketiga, yang terakhir tadi loh. Ada yang menggambar, ada yang memotong, ada yang bernyanyi. Itu apa? Tadi belajar apa tadi? Kan ada yang menggambar keindahan Pulau Karimun Jawa, memotong keindahan Pulau Karimun Jawa, ada yang bernyanyi tentang keindahan alam, tanah airku. Nah, berarti kita menghargai lingkungan tempat tinggal kita, harus dijaga. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai mata pencaharian penduduk yang ada di Indonesia sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Nah, kalian bisa belajar dulu lewat internet boleh, lewat buku kalian boleh,
bernyanyi menggapai bintang dulu. Yuk, 1, 2, 3. Tanganku atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, tubuh yang mati siap berdoa. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi supervisi akademik dengan saya Imawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 1 Karimunjawa. Saya masih ditemani Ibu Setia Rahayu sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Pada percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu terkait observasi kelas yang telah Ibu Septi lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Septi lakukan. Pertanyaan pertama ya, Bu, bagaimana perasaan Bu Septi dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan oleh Bu Septi? Saya senang, Bu, bisa melaksanakan kegiatan observasi dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Mungkin Bu Septi bisa menceritakan kembali area pengembangan yang telah dilaksanakan, kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran apa saja yang telah Ibu Septi lakukan. Untuk area pengembangannya saya menggunakan 3 aspek, yaitu aspek spiritual, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya ada spiritual dan sosial. Untuk pengetahuannya ada soal menjodohkan dan uraian. Untuk yang keterampilan saya sesuaikan dengan gaya belajar murid. Ada yang visual, auditori, sama kinestik. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa ada pendahuluan. Yang pertama yaitu saya mengucapkan salam, terus menanyakan kabar, lalu setelah itu mengecek kehadiran, mengajak bertepuk tangan, menyanyikan lagu nasional. Untuk tidak lupa juga setelah itu saya berikan pertanyaan persepsi mengenai pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk yang penutupan sama Bu seperti biasa, ada merefleksi pembelajaran, mengajak murid mengerjakan soal evaluasi, dan membaca doa penutup seperti langkah-langkah pembelajaran yang biasa kita lakukan. Untuk area pengembangan nanti meliputi aspek yang Ibu Septi lakukan tadi, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, area pengembangan yang Ibu lakukan tadi apakah sudah berhasil diterapkan di kelas atau belum? Menurut saya sebagian besar sudah berhasil, namun masih ada sedikit hambatan, yaitu pada gaya belajar yang visual. Masih ada sebagian anak yang tidak membawa alat menggambar. Menurut Ibu, mengapa hambatan itu bisa terjadi? Karena mungkin
anak sendiri lupa menyiapkan alat gambar atau orang tua lupa mengingatkan anak. Apa sudah diinfo di grup WA gitu Bu? Maksudnya kok bisa sampai lupa? Sudah saya infokan di grup WA. Mungkin saya harus menginfokan dekat-dekat hari, misalnya besok pembelajaran hari ini sore atau malam saya ingatkan lagi untuk besok membawa alat gambar. Mungkin harus seperti itu. Oh ya baik, berarti ada beberapa siswa yang pekerjaannya terlambat karena tidak menyiapkan atau lupa membawa alat gambar ya Bu. Terus untuk rencana kedepannya agar hambatan itu tidak terjadi lagi? Nanti saya mungkin akan sering mengingatkan orang tua di WA dan memberikan anak meminta anak untuk mencatat apa yang perlu dibawa di buku tulisnya agar anak tidak lupa. Nanti tidak lupa diingatkan juga kepada anak agar menunjukkan tulisan tersebut, catatan tersebut kepada orang tua agar orang tua juga bisa menyiapkan apa yang anak mengingatkan anak. Jadi itu rencana Bu Septi ke depannya nih, agar tidak terjadi keterlambatan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nanti anak akan diingatkan, baik anak dan juga orang tua ya Bu. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Septi rencanakan nanti ke depannya dapat terwujud dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan Ibu dapat melakukan atau perubahan rencana tersebut sehingga nanti bisa saya sampaikan salah Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana tersebut? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya tutup, mungkin berikutnya ada umpan balik dari pengajar praktek atau Bu Eva. Monggo Bu Eva. Baik, Mbak Ima, terima kasih sudah melaksanakan kesepakatan observasi. Menurut jenengan untuk observasinya ini sudah berjalan ya. Terus untuk paskanya jenengan sudah tahu permasalahannya. Saya kira teman-teman di sini tahu area pengembangannya dan juga sudah ketemu masalahnya juga sudah ada. Semoga nanti bisa diselesaikan. Terus wacananya tadi kapan Mbak untuk perbaikannya Mbak kira-kira tadi? Insya Allah secepatnya. Oke, secepatnya kira-kira dengan jangka waktu yang bagaimana supaya Mbak Ima juga nanti bisa melihat lagi dan nanti bisa ngobrol lagi gitu ya. Karena kan untuk materinya itu jadwalnya hari Kamis, mungkin Kamis minggu depannya. Nah, berarti Kamis minggu depannya nanti setelah itu Mbak Ima tetap bisa menerima meluangkan waktu ya Mbak Ima ya. Kalau Mbak Septi ada masalah, monggo silahkan ngobrol lagi. Semoga saling bisa mengisi ya Mbak ya. Jadi semoga bisa nyaman. Kalau ada permasalahan Mbak Ima juga boleh sambil ngobrol dengan Mbak Septi. Mbak Septi juga saling bekerja sama dengan baik. Semoga semuanya berjalan lancar. Itu aja. Terima kasih ya Mbak. Sebelumnya saya tutup untuk pasca observasi bersama Bu Septia Setiawarahyu dan juga didampingi sama pengajar praktek saya Ibu Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang terakhir gak kedengeran loh Bu. Saya penutup itu loh, apa ulangi? Ulangi itu ya, yang penutup itu. Kalian mati aja. Ya, yang penjelasan terakhir demikian. Demikian pasca observasi bersama saya Bu Imawati didampingi dengan Ibu Septia Setiawarahyu dan Ibu PP saya Bu Eva Istiani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.